Halo, selamat pagi teman-teman Rock CV dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga sehat dan diberikan banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita mau ngasih informasi ke teman-teman tentang si Aerox ini teman-teman. Jadi hari ini kita lagi mau ngerawat si Aerox sama mempermanis nih teman-teman. Biasa kalau mempermanis itu kita nambahin hal-hal kecil tapi kelihatannya itu gimana gitu motornya. Dan kalau ngerawat kayak biasa ganti oli teman-teman. Apa tuh bang? Informasinya apa bang? Tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman Rock CV, jadi hal pertama yang kita ganti adalah disc brake depan teman-teman. Nah disc brake depan, kalau kemarin kan kita yang belakang udah kita ganti pakai disc brake-nya Delcavic. Nah kelihatannya yang depan nih kurang match banget nih sama yang belakang, karena yang belakang itu ada ulir-ulirnya, yang depan itu terlalu gundul teman-teman. Nah akhirnya kita ganti juga pakai merek yang sama dari Delcavic teman-teman. Dan untuk disc depan itu harganya segini teman-teman. Nah kita lanjut teman-teman di poin yang kedua. Yang kedua itu kita pakai spion yang bisa dibilang spion universal. Ini tuh hal kecil banget, tapi kalau tanpa ini motor kurang kelihatan gimana gitu teman-teman. Nah jadi spion ini bener-bener spion yang modelnya paling gua suka di antara spion-spion yang lain. Kenapa bang? Ya balik lagi, itu selera ya teman-teman. Kalau gue pribadi sukanya memang yang agak kotak-kotak gimana dan yang nggak terlalu besar. Bang kalau pakai yang di handbar aja bang gimana? Wah gue ngeri banget karena pernah punya pengalaman gue nyangkut di angkot teman-teman itu spionnya. Karena dimensi motor akan tambah agak sedikit lebar. Jadi kita perlu waktu untuk menguasai feelingnya lagi. Itu opini gue, tapi nggak tahu kalau kalian ini. Nah, jadi gue pakai yang biasa aja yang kayak begini dan harganya adalah segini. Murah banget teman-teman, alhamdulillah. Nah berikutnya apa teman-teman? Nah ini hal simpel yang benar-benar membuat motor kalian tambah jos, yaitu masalah plat nomor teman-teman. Plat nomor yang gue pakai ini didesain sama teman-teman K20 nggak ada bautnya di depan, jadi kelihatannya itu rata. Dan ini keren banget karena plat nomor kalian akan benar-benar terpampang dan terlihat rapih. Coba bayangin kalau kalian pakai yang ada bautnya, itu kan pasti ada bautnya, belum lagi kalau bautnya itu lepas atau gimana, atau bautnya belang-belang dan segala macam, agak kurang bagus. Nah dengan yang ini motor kalian akan terlihat rapih dan cool banget. Plat nomornya itu benar-benar terpampang banget teman-teman, jadi keren. Dan untuk plat nomornya, bikin plat nomor kayak gini harganya hanya segini. Oke teman-teman di Rock CV, jadi itu aja yang kita ganti hari ini. Karena menurut kita itu adalah hal simpel yang benar-benar bikin motor tambah manis. Nggak perlu budget yang mahal, nggak perlu repot-repot, karena hal simpel kayak gitu aja bikin motor kita tambah manis teman-teman. Sekarang kita masuk ke bang perawatan dan setting-setting apa lagi tuh bang? Perawatan apa bang? Oke teman-teman di Rock CV, jadi hal pertama yang kita ganti di motor ini, yang kita ganti dalam sesi perawatan ini yaitu oli. Kita percayakan olinya pakai oli Ipon yang kayak gini ya. Infonya oli ini memang untuk Matic dan memang si Rock CV ini selalu direkomendasikan untuk menggunakan oli dari Ipon ini teman-teman. Jadi nanti mungkin kedepannya akan kita ceritain gimana sih rasanya pakai oli ini dan harga oli ini segini. Gimana? Lumayan kan? Oke teman-teman Rock CV, jadi yang berikutnya nggak ganti-ganti nih, tapi kita melakukan setting teman-teman. Jadi apa yang kita setting yaitu sok belakang dan sok depan. Kebetulan kita udah ganti sok belakang dan sok depannya. Yang depan udah pakai upside down. Yang belum nonton silahkan nonton.
Nah, kenapa Bang kok di sesi perawatan ini Abang melakukan setting? Apa soknya ya nggak enak atau kayak gimana? Nggak juga teman-teman. Jadi biasakan kalau kalian beli shock breaker itu pastinya yang bisa disetting tingkat keempukannya, depan maupun belakang. Nah, itulah kenapa kita harus ganti shock breaker, karena punya opsi untuk empuk atau kerasnya. Gua merasa motor ini yang kemarin itu kurang empuk. Jadi di sesi perawatan ini gua lakukan setting agar lebih empuk bagian belakang dan depannya agak lebih empuk lagi supaya lebih nyaman teman-teman. Karena kalian tahu sendiri untuk di daerah Jakarta, terutama rumah gua di pinggirannya teman-teman, yaitu di daerah Bintaro, geseran lagi yaitu di daerah Ciputat, Pamulang, itu jalanannya banyak lubang-lubang yang ngeselin banget. Jadi gue perlu suspensi yang agak sedikit lebih empuk teman-teman. Maka dari itu depan dan belakang gue ganti lebih empuk teman-teman. Oke teman-teman Aerox TV, jadi itu aja yang kita lakukan hari ini di motor Aerox ini. Nah sekarang masuk ke opini pribadi gue nih. Ya, opini pribadi gue, motor ini tuh udah tersaji keren banget, kecuali bagian belakang di bagian pengereman. Jadi kalian tinggal ganti dari kanvas atau dari kanvas menjadi disc brake. Itu aja udah keren banget kok sebenarnya. Nggak perlu terlalu banyak modifikasi. Karena memang dasarnya motor ini udah gede, udah keren dan udah oke banget. Jadi mungkin tinggal dipermanis dengan hal-hal kecil lainnya sehingga motor ini kelihatan lebih cool dan lebih kelihatan oke. Bang, abang sendiri kenapa ganti segitu banyaknya? Ya, karena kita mau motor ini lebih kuat. Nah, kalau misalkan kalian budgetnya masih nabung-nabung, masih ngebayang-bayangin, atau masih nyeleng-nyelengin, lebih baik kalian sabar dulu dan pelan-pelan ganti yang penting dulu. Satu hal yang nggak kita ganti di sesi modifikasi adalah masalah ban. Kenapa bang, kok bannya nggak diganti kayak motor-motor lain? Biasanya abang kalau ganti motor atau beli motor, langsung ganti bannya. Gua udah cukup banget puas sama bannya si Aerox ini karena yang pertama modelnya udah sport, kedua udah gede, dan ketiga udah ngedonat. Jadi nggak ada alasan gua ganti ban ini teman-teman karena udah cukup membuat gua puas. Jadi sisi modifikasi mungkin gua paling belakangan banget untuk ganti bannya. Mungkin kedepannya gue akan ganti sedikit-sedikit parts aja yang menurut gue itu oke. Tapi kalau menurut gue nggak oke, nggak akan gue ganti dulu teman-teman. Saat ini posisi seperti ini gue udah sangat puas banget. Tapi di sesi berikutnya hal yang akan gue ganti di motor ini mungkin adalah exhaust atau knalpotnya. Karena gue mau cobain, ini bocoran aja, knalpot Kurs Italian Performance di Aerox ini teman-teman. Pasti kalian penasaran banget. Gue juga penasaran banget, tapi gue lagi nungguin dulu. Headernya sama teman-teman dari K20 lagi diproses edit teman-teman. Semoga cepat dan bisa gue sajiin ke teman-teman bagaimana sih si Aerox Connected ini pakai knalpot Kurs Italian Performance. Kenceng kah suaranya? Lembut kah? Atau biasa aja kah? Teman-teman, itu dia informasi yang bisa kita share hari ini buat kalian tentang mempermanis dan tentang ngerawat si Aerox ini. Sebenarnya dalam sesi perawatan masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, tapi setidaknya mengganti oli adalah poin pertama ketika kalian benar-benar ngerawat motor kalian. Jangan sampai oli itu melebihi kilometer yang sudah ditetapkan. Jadi harus diperhatikan banget ya teman-teman. Bisa dibilang nggak usah modif-modif dulu deh, yang penting kalian tabungannya cukup untuk ngerawat motor kalian teman-teman. Jadi jangan sampai asik modif, lupa sama ngerawat mesin teman-teman. Nah, itu aja pesan dari gue. Terima kasih buat teman-teman Aerox TV yang selalu support Aerox TV. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!